Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Duh ya pemirsa, sekarang tuh kalau kita lagi jajan di luar sana tuh banyak banget jenis minuman dan makanan. Terutama minuman ya, karena kayaknya dari 1 meter ke terus berapa meter sekali adalah ya sekarang lagi marak di mana-mana gitu ya. Bahkan sampai ukurannya itu yang jumbo-jumbo gitu, yang gede-gede dan lain sebagainya. Nah, Anda yang suka mengonsumsi ini bukannya kita nakut-nakutin ya, ini sebagai apa ya, awareness kita masing-masing, kesadaran kita masing-masing untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena mau nggak mau kita kadang-kadang kayak aku nggak mau minum itu, tapi kayak ngeliatin teman-teman ya jadi seger juga gitu ya minumnya. Akhirnya banyak dari kita yang mengonsumsi minuman yang apa pemanis buatan. Wah, tingkat manisnya tuh sangat luar biasa gitu ya. Terus kemudian ada juga mungkin yang minuman kemasan atau mungkin yang ya viral trending di mana-mana adalah minum kafein ya, perkopi-kopian dan lain sebagainya mengandung kafein lumayan tinggi gitu ya kadarnya ya. Apalagi ditambah dengan kondisi aduh susah nih dok untuk mengonsumsi air putih gitu ya, air bening yang sebenarnya baik untuk kesehatan kita. Nah ini kompleks banget ya, jadi ketika kita suka mengonsumsi minuman yang tadi ya, kafein lah, pemanis buatan lah, kemasan dan lain sebagainya, plus minum air putihnya kurang, Anda harus berhati-hati karena bisa jadi kalau kelamaan ditambah kondisi yang tidak baik ini bisa menyebabkan namanya batu ginjal. Aduh kok bisa seseram itu hanya gara-gara dari minuman? Ternyata mungkin ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan batu ginjal. Makanya hari ini kita akan membahas waspada bahaya batu ginjal. Dan kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan, kita akan bahas tuntas hari ini. Tapi sebelum bahas tentang batu ginjal, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar saluran kemih. Ini kan jadi gimana ya kalau ngomongin batu ginjal itu kan salah satu yang diserang adalah saluran kemih kita gitu. Itu bisa kayak aduh sakit banget. Makanya kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar saluran kemih yang kayaknya udah sering kita dengar ya. Tapi nggak ngerti ini beneran fakta, beneran oke, sesuai seperti itu atau cuma mitos belaka. Yuk kita lihat poin yang pertama, mitos ataukah fakta. Aduh ini kayaknya sering banget ya. Kayaknya untuk Anda yang lumayan orangnya itu jijian gitu ya, itu kayak ketika kebelet ya pipis atau pup di luaran sana, ketika mau masuk ke toilet umum kayak maju mundur gitu ya. Karena kita selalu kepikiran toilet umum itu katanya bisa menularkan infeksi saluran kemih. Nah infeksi ini kan berarti berasal dari bakteri dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita ngerasa kayak aduh kalau kita mau ke toilet umum apalagi looknya nggak banget gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita ngerasa kayak oke sih bersih sih, kelihatannya oke bersih, rapi dan segala macem gitu ya. Tidak kotor, tapi kan kita nggak bisa ngelihat kayak oh di dudukan toiletnya itu bersih atau enggak gitu ya. Nah selalu kita kepikiran, waduh nanti kalau ada biang penyakit di sini ini bisa menularkan enggak? Entah itu menularkan untuk si saluran kemihnya atau bisa jadi ketika kita duduk atau kita menggunakan toilet itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Kalau udah pernah ngerasa infeksi saluran kemih, tahulah ya gimana sakitnya ketika mengalami infeksi saluran kemih. Makanya ketika kita kepikiran kayak, aduh apakah toilet umum ini bisa menyebabkan atau menularkan infeksi saluran kemih yang sering kita anggap itu betul, nanti kita bahas ya itu beneran fakta atau cuma mitos belaka. Oke kita lanjut yang kedua ya. Ikat jempol kaki, nah katanya ini juga ini tradisional banget ya. Pernah gak sih Anda ngelihat kayak ada orang anyang-anyangan tahu ya anyang-anyangan itu kayak gimana ya, pingin pipis tapi nggak keluar dikit. Dan itu sering dan itu nggak enak banget di sekitar area intimnya gitu ya. Jadi kayak mungkin ada sensasi agak rasa panas dan lain sebagainya. Nah salah satu yang mungkin bisa dilakukan dan sering kita dengar atau Anda coba deh browsing di googling sekarang. Cara meredakan anyang-anyang gitu ya. Salah satu katanya bisa mengikat jempol kaki. Tapi kan apa hubungannya tuh jempol kaki kalau diikat dengan karet? Efeknya apa gitu? Kita nggak ngerti ya. Nah ini nanti kita bahas sebenarnya anyang-anyangan ini apa dan apakah ngefek gitu ya diikat jempol kakinya. Kenapa harus jempol kaki? Kenapa nggak jempol tangan? Nanti kita bahas lah ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Ibu hamil katanya rentan mengalami infeksi saluran kemih. Nah kalau kita ngomongin ibu hamil memang ini orang-orang yang
lumayan rentan ya mengalami berbagai jenis gangguan kesehatan karena mungkin bawaan hamilnya itu sendiri gitu ya. Nah, salah satunya yang juga harus diwaspadai ketika ibu hamil, meskipun banyak don'ts-nya gitu ya kalau kita ngomongin ibu hamil, salah satunya adalah mereka rentan mengalami infeksi saluran kemih. Karena mungkin di sekitar area intimnya ada organ reproduksinya dan lain sebagainya kan juga ada saluran kemih juga gitu ya. Nanti kan kita bahas sebenarnya apakah semua ibu hamil ini rentan mengalami infeksi saluran kemih atau gangguan di saluran kemihnya, atau untuk some cases aja nih, maksudnya ibu hamil dengan komorbid tertentu yang bisa mengalami saluran kemih, atau ibu hamil yang pernah punya riwayat infeksi saluran kemih. Karena katanya kan infeksi saluran kemih ini untuk yang pernah mengalami katanya juga bisa berisiko lagi. Nanti kita bahas ya benar seperti itu atau enggak. Oke, kita lanjut yang keempat menurut saya. Orang jorok berisiko alami gangguan saluran kemih. Jorok itu mungkin apa ya, parameternya mungkin agak berbeda setiap orang karena itu jorok itu relatif ya. Untuk kita yang kayak nggak pernah nyentuh tanah dan lain sebagainya, orang kota kayak menyentuh tanah sedikit kotor, tapi para petani kan itu memang kerjaan sehari-hari, tapi nggak ngerti. Yang kotor di sini adalah ketika mungkin banyak ya bibit penyakit ya, bakteri lah, kuman dan lain sebagainya di tangan, semisal nih, atau kalau orang lagi sering kan ya kita dapat edukasi terutama perempuan nih ya, kalau lagi cebok itu katanya nggak boleh dari belakang ke depan, harus dari depan ke belakang, karena katanya kalau dari belakang ke depan itu nanti dari lubang anusnya ada bakteri dan lain sebagainya itu masuk ke depan ke area intimnya dan bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Mungkin salah satunya adalah gangguan di saluran kemihnya. Nanti kita bahas ya, itu masuk kategori jorok kah atau jorok itu bisa jadi yang lain, dan apa definisi jorok yang bisa berhubungan dengan infeksi atau gangguan saluran kemih, atau kayak nggak ada hubungan sama sekali antara jorok dan gangguan saluran kemih. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Minuman bersoda atasi infeksi saluran kemih. Nah, ini baru denger nih ya. Jadi kalau selama ini kita kepikiran minuman soda itu kan minuman yang tidak recommended ya, apalagi hari ini kita bahas batu ginjal ya gitu ya. Minuman bersoda kan manis, gulanya juga tinggi gitu ya. Tapi kalau ngomongin minuman bersoda untuk infeksi saluran kemih, nggak ngerti sih, maksudnya sesuatu yang katanya tidak sehat terus bisa membantu mengatasi satu penyakit. Ini kayaknya agak nggak sinkron ya. Nanti kita bahas deh, sebenarnya ada nggak hubungan antara infeksi saluran kemih yang bisa diredakan atau disembuhkan mungkin dengan minuman bersoda. Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar saluran kemih dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar saluran kemih. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Rian Adi Kurnia, SPU, dokter spesialis urologi dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Rian, apa kabar dok? Pagi, kabar baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar batu ginjal. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu tentang saluran kemih. Baik. Gitu ya. Kebetulan dulu saya pernah mengalami infeksi saluran kemih dan itu sakitnya sangat luar biasa ya dok ya. Waduh nggak tahu harus ngapain, kayak segala macam posisi itu nggak enak deh, pokoknya ceritanya nggak enak lah, intinya nggak enak. Jangan pernah ada yang mengalami itu karena nggak enak banget, sakit banget ya. Yang pertama adalah toilet umum katanya bisa menularkan infeksi saluran kemih. Nah gini, jadi selama ini kita kepikiran ya penularan itu kan ya entah virus, bakteri, kuman dan lain sebagainya. Nah kita selalu melihat bahwa di toilet umum adalah sarangnya itu gitu ya, sarangnya bibit penyakit itu, sumber penyakit gitu ya. Apalagi untuk yang wanita gitu, kalau ngeliat kalau pipis kan mungkin kalau laki-laki ada urinoir gitu yang berdiri, jadi kayak nggak ada physical contact gitu. Kalau ini kan perempuan harus duduk dong, kayak didudukan toiletnya. Jadi kayak, kalau infeksi saluran kemih gimana nih? Sebenarnya toilet umum bisa menularkan atau kayak nggak make sense, nggak ada hubungannya atau gimana tuh? Jadi itu fakta ya. Jadi memang toilet umum itu sumber resiko yang paling sering pada baik laki-laki maupun perempuan. Terutama untuk yang perempuan ya. Perempuan itu biasanya kalau pakai toilet umum baik kelihatannya sih bagus ya, bersih ya, kayak di mall atau mungkin hotel gitu. Tapi sebenarnya kita
nggak tahu itu pemakaiannya seperti apa, perawatannya seperti apa. Nah, jadi saya suka menganjurkan ke pasien gitu kalau perempuan ya sebelum duduk itu dilap dulu sebenarnya, dibersihkan dulu toilet seatnya gitu. Jadi jangan langsung didudukin ya. Kemudian yang kedua itu dari flushnya sebenarnya gitu, flushnya. Jadi kan sumber airnya kan kita nggak tahu ya kebersihannya seperti apa. Apalagi kalau perempuan itu kan kadang ada jet stream yang dari bawah kan. Oh iya, yang washernya itu Washernya ya? kan. Oke, Nah, oke. itu kan sebenarnya dari cara kita membilas pun juga udah salah karena itu gitu? dari bawah ke atas. Nah, itu jadi bisa kemungkinan dari duburnya dulu baru kena ke lubang kemihnya, lubang saluran kemihnya. Oh betul. Jadi kumannya bisa pindah gitu. Hmm. Nah, kalau pada laki-laki di urinoir itu kan ada beberapa tipe ya. Ada yang air untuk bilasnya tuh dia turun di dindingnya itu, Dindingnya, ada iya. yang mancur gitu. Yes. Nah, kalau yang mancur mungkin agak lebih tidak beresiko untuk penularan saluran kemih. Tapi kalau yang dia dari dindingnya itu, nah itu resikonya lebih tinggi. Karena kan Kenapa, Dok? dindingnya itu kan kita nggak tahu apakah berapa kali dibersihkannya gitu, pemakaiannya banyak apa enggak. Bisa aja orang sebelum kita itu sebenarnya ada infeksi gitu, nah itu dia mancur ke dindingnya masih ada kumannya, nah dan itu tidak terbilas sama airnya, nah orang berikutnya itu bersihin pakai air yang di dindingnya ya kena saluran kemih, kayak gitu. Aduh, serem juga. Jadi sebenarnya kalau lebih hati-hatinya kalau untuk perempuan ya untuk yang pakai toilet seatnya dibersihin dulu. Kalau untuk laki-laki tergantung dari air yang untuk bilasnya keluar dari mana. Kalau dia mancur nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya dia yang dari dinding itu ya, nah itu sebaiknya jangan dipakai gitu. Mendingan pakai air dari wastafel. Oh, oke. Maksudnya untuk ceboknya ya? Untuk bilasnya. Bilasnya ya? Oh, oke, oke. Nah Dok, ya meskipun ini tidak eco-friendly ya, kan ada tuh untuk toilet seat cover ya. Ya, Nah, itu kayaknya berbahan apa sih itu, kalau nggak plastik ya atau apa? Kertas biasanya Kertas sih. ya gitu ya. Itu better yang seperti, kalau saya sih kalau di toilet, gara-gara pandemi juga nih akhirnya kita jadi lebih aware. Itu saya biasanya di tisu saya semprotin atau kasih gel hand sanitizer gitu ya, atau disinfektan, terus dilapin dulu tuh. Itu work nggak? Apa masa ngefek nggak sih gitu? Oke, itu udah benar sebenarnya. Jadi kalau misalnya perempuan gitu pakai toilet seat gitu dibersihin dulu pakai tisu yang mengandung alkohol, nah tapi habis itu dikeringin. Oh dikeringin dulu? Dikeringin pakai tisu kering. Gitu. Jadi jangan langsung didudukin. Oh basah-basah gitu ya? Jangan. Terus kemudian kalau yang kayak ada pelapis gitu kayak kertas gitu ya. Sebenarnya itu efektif tapi beberapa orang tuh iritasi kulitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia kan sebenarnya tidak terbiasa untuk memakai kertas seperti itu kan. Yes. Lebih sering kan pakai air kan sebenarnya. Nah, kalau dipakai berkali-kali itu cenderung kulitnya iritasi, jadi kemerahan dan bahkan yang lebih beratnya kadang-kadang sampai lecet, iritasi. Aduh, penting banget ya berarti pemirsa ya untuk menjaga kebersihan diri ketika lagi ada di luar rumah menggunakan toilet umum. Kelihatannya sih bersih ya Dok ya, cuman kan kita nggak ngerti dalam-dalamnya, kan mata kita bukan mikroskop ya gitu ya. Oke, intinya jaga kebersihan kemana-mana, kalau boleh bawa hand sanitizer gitu ya, bawa disinfektan biar lebih sehat ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nggak ngerti nih, ini kayaknya bikin Dokter Rian ketawa nih ya. Menyelesaikan mengatasi anyang-anyang dengan ikat jempol. Tapi ini sering dong, masa kayak kita dengar nggak ngerti sih, mungkin orang zaman dulu berhasil ya, atau nggak ngerti atau sugesti atau gimana sih Dok? Oke, itu mitos. Mitos. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali ya untuk infeksi saluran kemih, baik untuk mengurangi gejalanya atau bahkan sampai menyembuhkan gitu ya. Memang untuk saraf untuk kandung kemih supaya dia kontraksi mengeluarkan air seni ya, itu memang ada di tungkai bawah, ada di kaki gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita lagi ada infeksi kan keluhannya salah satunya kayak anyang-anyangan gitu ya. Nah itu sama sekali nggak dipengaruhi oleh saraf yang ada di tungkai bawah. Jadi ya nggak ada efeknya sama sekali. Oke, jadi tidak ada hubungan ya Tidak ada hubungan. antara yang ikat jempol gitu ya, kayak ikat jempol satu nggak berhasil, ikat dua, yang ada nanti nggak mengalir tuh darahnya ya gitu, malah bahaya ya. Oke, jangan coba-coba ya pemirsa, kalau sekarang lagi anyang-anyangan ya udah tuntaskan ke dokter gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, kalau kita ngomongin ibu hamil itu memang aduh banyak don'ts-nya ya, kayak banyak enggaknya gitu. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Salah satunya adalah ibu hamil rentan mengalami infeksi saluran kemih. Ya kita ngerti sih, maksudnya itu kan di seputaran perut ada calon bayi dan lain sebagainya. Sehingga apalagi mungkin dengan ibu-ibu yang punya komorbid tertentu lah gitu. Sebenarnya ibu hamil rentan nggak sih mengalami infeksi saluran kemih Dok? Oke, ini fakta ya.
Jadi pada dasarnya itu memang perempuan lebih rentan terkena infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki. Oke. Gitu ya. Ditambah pada saat usia kehamilan, terutama usia kehamilan 6 minggu ke atas, nah itu semakin rentan dia. Oh. Karena di air seninya itu ada kandungan estrogennya, ada kandungan gulanya, dan itu istilahnya makanan untuk bakteri atau kuman supaya berkembang biak. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil, nah itu harus hati-hati ya. Kalau bisa jangan sampai terkena infeksi saluran kemih karena itu juga bisa berpengaruh terhadap persalinannya nanti maupun janin yang dikandungnya saat itu. Meskipun dia terkena infeksi saluran kemihnya jauh dari hari persalinannya, itu tetap bisa ngaruh? Bisa. Oh, ya ampun. Ya, jadi saya pengalaman sendiri gitu ya. Nah itu kalau misalnya, terutama kalau udah mendekati masa persalinannya ya, nah resiko yang paling berat itu bisa infeksi paru di bayi yang bakal lahirnya nanti. Jadi harus hati-hati kalau ibu hamil, terutama yang usia kehamilannya 6 minggu ke atas. Oke. Waduh, ibu hamil tuh harus benar-benar jaga ya dok ya? Iya betul. Kayaknya udah sering kita dengar tuh ibu hamil tuh gini-gini. Meskipun ada beberapa mitos, tapi tetap aja ibu hamil tuh harus benar-benar ekstra gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Orang jorok. Nah ini orang jorok ini nggak ngerti nih definisi orang jorok, parameternya seperti apa. Tapi intinya kayak orang jorok ini bisa rentan mengalami infeksi saluran kemih. Mungkin salah satunya ya tadi ya pakai washer atau orang bilas cebok itu biasanya kan kayak nggak boleh dari belakang ke depan, harus depan ke belakang atau gimana dok? Orang jorok. Jadi ini fakta ya. Jorok ini luas. Yang pertama itu tangannya gitu ya. Ya kadang-kadang orang kita, orang Indonesia tuh ada yang sebelum dan sesudah buang air kecil itu tidak cuci tangan. Masih banyak kebiasaan gitu ya. Nah jadi tangannya itu jadi udah ada kuman. Nah kuman itu masuk ke lubang saluran kemih sehingga menimbulkan infeksi gitu. Kemudian tadi juga cara bilas untuk yang perempuan juga udah benar disebutin gitu, bahwa memang nggak boleh dari depan ke belakang gitu. Itu harus dari nggak boleh dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Karena pada perempuan lubang salurannya itu berdekatan. Lubang saluran kemih, lubang vagina, terus kemudian lubang anus gitu. Jadi kuman yang normal di anus itu bisa menjadi infeksi di saluran kemih. Jadi nggak boleh pindah kumannya. Jadi kalau maksudnya di anus dia tidak menimbulkan masalah, tapi di vagina dia bisa gitu? Bisa gitu. Makanya bilasnya nggak boleh salah, harus dari depan ke belakang. Karena kalau bilasnya salah, kuman yang tadinya nggak berbahaya pindah sehingga mengakibatkan infeksi. Kayak gitu. Oh, berarti selama ini kita kepikirannya kayak karena mungkin habis pup sehingga mungkin banyak bakteri, kuman dan lain sebagainya, dia bisa ke vagina, padahal tidak di kondisi itu pun ada bakteri yang di anus nggak apa-apa, tapi di vagina bisa berbahaya gitu ya? Iya. Contohnya paling sering ya pada perempuan itu kalau misalnya infeksi kita periksa kumannya ternyata bakterinya ya itu E. coli. E. coli itu sebenarnya di saluran pencernaan itu nggak masalah. Gitu. Tapi karena bilasnya itu yang kurang tepat, nah E. coli-nya pindah masuk ke dalam saluran kemih. Di saluran kemih dia menimbulkan infeksi. Gitu. Tapi kalau cowok dok, cowok kan nggak ada lubang lagi tuh di sekitar situ. Oke. Jadi bedanya perempuan sama laki-laki itu sebenarnya balance ya. Perempuan itu lebih rentan kena infeksi, tapi dia lebih mudah sembuh dibandingkan laki-laki. Jadi laki-laki itu lebih susah untuk terkena infeksi, tapi dia lebih susah juga untuk sembuhnya dibandingkan perempuan. Adil ya Tuhan ya. Gitu. Oke. Makanya dulu pas kena infeksi saluran kemih sakitnya sangat luar biasa ya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir ya. Nah ini nggak ngerti, ini kayaknya mitos sih. Tapi nggak ngerti dokter yang jawab ya. Minuman bersoda atasi infeksi saluran kemih. Saya nggak ngerti tuh. Itu kalau browsing di internet juga banyak soal dok yang bilang gitu atau gimana tuh? Oke. Jadi mitos ya. Jadi soda maupun kafein justru malah kebalikannya, dia memperberat keluhannya. Jadi kalau orang udah ada infeksi saluran kemih dengan banyak minum soda atau kafein, contohnya kayak teh sama kopi, nah itu mengiritasi kandung kemihnya. Jadi keluhannya akan lebih berat. Lebih beratnya seperti apa tuh kayak makin rasa pengen buang air kecilnya makin lebih sering. Gitu dan lebih nggak tuntas. Gitu. Jadi lebih menderita sebenarnya kalau orang minum soda, kafein, ya, teh, kopi, ya pada saat infeksi saluran kemih kayak gitu. Ini siapa ya yang bikin mitos ini ya dok ya? Ini kayak mau nyiksa orang yang lagi tahu nggak sih ISK itu sangat menyakitkan, ditambah suruh minum soda lagi ya dok ya? Aduh,
zolimnya Anda yang membuat mitos ini ya. Oke, thank you dok ya. Ini sudah menjawab. Semoga yang lagi ISK nggak kepikiran buat minum soda kali ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin batu ginjal. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya. Tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar batu ginjal, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rian Adi Kurnia SPU, dokter spesialis urologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sebelum kita ngomongin batu ginjal, kita ngomongin ginjalnya dulu. Selama ini kan ini jadi meme banyak orang ya, mau beli HP jual ginjal dan lain sebagainya. Setidak berharganya itukah ginjal sampai mau jual ginjal buat beli HP merek buah keroak itu ya dok ya gitu ya. Nah tapi sebelum ngomongin batu ginjal, sebenarnya ginjal ini apa dan fungsinya apa gitu? Oke, ginjal itu salah satu organ vital di tubuh manusia, ya fungsinya ada banyak. Nah terutama itu yang pertama untuk menyaring darah. Jadi darah kotor dari seluruh tubuh itu dibersihkan oleh ginjal. Ya, racunnya atau kotorannya itu keluar melalui air seni. Gitu. Fungsi lain yang lebih penting juga itu adalah mengatur keseimbangan cairan. Gitu. Di tubuh ini kan ada cairan ya, sebagian besar banyak tuh cairan. Nah itu harus dibuat balance gitu. Karena kalau misalnya cairannya berlebih ya tubuh kita bisa bengkak kayak gitu. Itu beberapa dari fungsi dari ginjal. Oke, berarti kalau ada berlebih cairan dia akan keluarkan dan akan keep yang diperlukan gitu. Betul. Ya. Dan membersihkan darah yang kotor menjadi darah yang bersih supaya diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Gitu. Berat ya fungsinya ya. Berat. Oke, tapi selama ini kan ada orang kayak bilang orang bisa ginjal ada berapa dok? Ada 2. Nah itu yang sering selalu ditanyakan kayak kan ada ya beberapa mungkin public figure yang hidup dengan satu ginjal. Bisa hidup dengan satu ginjal? Bisa. Gitu. Bahkan misalnya cuma satu ginjal terus dipotong sedikit gitu ya, itu juga masih bisa hidup. Dan itu sebenarnya mau jadi atlet pun juga masih bisa. Oh gitu? Iya. Gitu. Tapi kan gimana? Tapi kan nggak mungkin ya, misalnya kita dikasih modal 2 gitu. Iya. Nah, kita ambil resiko untuk membiarkan misalnya yang satu ada masalah gitu. Iya betul. Ya kan? Gitu. Kalau bisa dua-duanya sehat. Betul. Ya. Ini tidak menginspirasi Anda ya untuk hidup dengan satu ginjal ya, gara-gara terinspirasi hal yang lain. Tidak, ini tidak dicontoh ya. Oke, nah kalau batu ginjal, dengan fungsi yang begitu vitalnya ginjal dalam tubuh kita, ada batu. Batu ginjal itu berarti manifestasi klinisnya itu benar ada batu di ginjal, berbentuk batu crystallize gitu atau gimana sih dok? Jadi definisi batu ginjal itu batu yang terbentuk di ginjal. Jadi memang benar ada batu. Gitu. Dan batu yang kayak kita lihat sehari-hari di tanah, gitu? Di jalan gitu? Iya. Bener-bener batu? Iya, dan beberapa kasus bahkan batunya tuh lebih keras daripada batu yang kita temukan di jalan. Gitu. Tergantung dari kandungan si batunya itu. Oh, berarti batu itu terbentuk dari apa? Banyak ya, paling sering itu dari makanan. Gitu. Waduh. Jadi batu itu sebenarnya jenisnya ada banyak. Nah, jenis batu itu faktor pembentuknya itu ya dari beberapa makanan tertentu. Contohnya dok, kasih langsung dong, ini biar pemirsa juga paham nih. Ini makanan-makanan seperti apa setiap hari nih ya. Oke. Jadi paling sering kalau di Indonesia itu batunya itu mengandung kalsium. Gitu. Jadi batu yang mengandung kalsium itu, nah itu sumber utamanya itu dari protein hewan sebenarnya. Gitu. Nah, apakah kita nggak boleh makan protein hewan? Ya enggak juga gitu. Tapi kalau bisa itu dibatasi. Terutama kalau orang tersebut itu punya resiko untuk terbentuknya batu di ginjal. Gitu. Jadi jangan bablas gitu ya. Nah paling gampang sih sebenarnya ngitungnya itu 1 gram per kilogram berat badan. Oh 1 gram per kilogram berat badan per hari. Oh per hari. Jadi kalau misal orang beratnya 60 kilo ya per hari makan yang protein hewan itu sekitar 60 gram. Gitu. Itu untuk mencegah terbentuknya batu. Mencegah terbentuknya batu. Berarti gini dok, kan ada orang-orang dengan konsep hidup vegetarian ya. Berarti mereka lebih minim resiko untuk mengalami batu ginjal karena mereka kan tidak mengonsumsi protein hewani sama sekali.
Enggak juga. Oh nggak juga? Iya gitu. Jadi kan tadi saya bilang jenis batu ada banyak. Nah kebetulan memang yang Indonesia itu batu kalsium. Yang paling banyak? Paling banyak. Oke. Nah, itu dari protein hewan. Tapi ada batu yang bukan dari kalsium gitu. Contohnya batu asam urat ya. Ada batu struvit, ada batu sistin. Nah jadi sebenarnya apakah orang yang vegetarian bebas batu seumur hidupnya? Ya nggak juga. Dari yang protein hewani mungkin iya, Ya. tapi yang mungkin dari asam urat dan lain sebagainya? Bisa jadi. Gitu. Oke. Berarti jenis-jenisnya itu ada, berarti jenis batunya itu tergantung dari sumbernya? Betul. Dari sumber protein hewani, asam urat dan lain sebagainya gitu? Ya. Oke. Nah kan mungkin dari sebagian besar kita di sini banyak yang mengonsumsi sumber-sumber makanan tersebut gitu ya. Tapi kenapa ada yang kena batu ginjal, ada yang enggak? Oke. Nah. Jadi kalau dari makanan doang itu cuma satu faktor ya. Jadi makanya orang lihat, oh kok kita satu rumah makanan yang dikonsumsi sama, yang satu kok batu, yang satu enggak. That's it. Ya kan? Nah jadi faktor yang lain pertama adalah minum. Jadi minumnya itu kurang. Jadi walaupun dia banyak konsumsi makanan tertentu, tapi misalnya minumnya banyak, ya dia nggak menumpuk di ginjal. Dia dikeluarkan bersama air seni. Nah, faktor yang kedua itu adalah struktur dari ginjalnya. Pada beberapa orang ya yang rentan terhadap batu, ya itu kalau dilihat di mikroskop permukaan ginjalnya itu nggak rata. Jadi dia makan apa gitu, nah itu kristalnya itu mengendap di ginjal. Gitu. Makanya kan ada beberapa orang yang udah kena batu terus sering ada batu lagi atau batunya mungkin di kanan kiri gitu. Nah, karena memang struktur ginjalnya itu memungkinkan untuk mengumpulnya kristal di ginjal. Nah, jadi lebih gampang terbentuk batu dibandingkan orang lain kayak gitu. Jadi nggak cuma makanan aja gitu. Oke. Kita mulai dari air minum dulu ya dok ya. Ini kan ya sekarang juga banyak ya dok ya di pinggir jalan kayaknya 2 meter sekali ada yang jual minum manis. Saya nggak mau nyebut mereknya apa tapi semua pasti benar pada paham lah ukuran jumbo dan lain sebagainya. Nah itu kan minum juga. Itu termasuk minum yang dokter Rian sebutkan harus memenuhi minum atau enggak, minum di sini ada air putih atau gimana? Oke. Memang paling baik itu ya mineral water ya, gitu ya air putih gitu. Nah terus kemudian kebutuhan minum tiap orang beda-beda. Ya, yang pertama itu berdasarkan berat badan, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan kondisi tubuh. Contoh misalnya kalau lagi demam itu, nah kenaikan suhu 1 derajat ya kebutuhan minumnya akan lebih tinggi, kebutuhan cairannya akan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga iklim atau suhu, gitu. Jadi kalau misalnya di luar tempatnya panas, nah itu lebih rentan dehidrasi. Nah kebutuhan minum kita akan lebih tinggi. Gitu. Sebenarnya paling mudah itu untuk melihat kita cukup cairan apa belum, yaitu dari warna air seni kita. Jadi kalau warna air seni kita putih, jernih, nah tandanya kita cukup minum. Nah tapi kalau misalnya air seni kita warnanya kuning, ya kurang minum. Semakin pekat warna kuningnya berarti semakin banyak jumlah cairan yang harus kita penuhi. Gitu. Kalau kita tinggal di daerah dingin dan kerjanya di tempat ber-AC dingin, kayaknya nggak dehidrasi karena nggak pingin minum, itu gimana? Oke. Balik lagi ke tadi, paling gampang lihat warna air seninya. Kalau warna air seni tetap jernih ya nggak masalah. Berarti kebutuhan cairannya terpenuhi. Oh nggak harus kayak yang 2 liter sehari 8 gelas? Nggak. Oh gitu. Berarti bener-bener fluktuatif. Berarti kalau gitu personalized banget ya, customized banget ya? Iya gitu, jadi kita harus nilai sendiri, nah paling gampang itu lihat aja warna air seninya. Kalau masih cukup ya berarti aman. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat warna air seni kita berubah menjadi kuning, apalagi semakin pekat, nah itu udah kita harus perhatian bahwa memang tubuh kita kekurangan cairan. Oke. Karena selama ini kan kayaknya udah template banget satu orang 2 liter atau 8 gelas per hari. Mungkin dilihat juga dia kerjanya outdoor atau indoor. Kalau indoor full aircon gitu ya, udah suhunya dingin, tinggal di tempat dingin juga. Kembali lagi ujung-ujungnya adalah melihat urin kita warnanya apa, itu sebagai indikatornya gitu ya. Aduh menarik banget. Nanti kita lanjut lagi kedua di struktur ginjal. Ini menarik banget ya karena ini sebenarnya hal yang terjadi karena pertumbuhan usia atau memang bawaan dari lahir, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan mulai saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rian Adi Kurnia SPU, dokter spesialis urologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan yang pertama minum air putih, yang kedua struktur ginjal. Karena ada beberapa kasus ya akhirnya terbentuk lagi kristal itu dan berujung dengan menjadi batu gitu ya. Nah sebenarnya struktur ginjal yang tidak biasa ini karena ya mungkin ya faktor kesehatan, karena lifestyle dan lain sebagainya sehingga kinerja ginjal semakin berat dan akhirnya terbentuk struktur seperti itu, atau memang dari lahir, bawaan lahir struktur ginjalnya seperti itu, jadi risiko untuk mengalami batu ginjal dia akan jauh lebih besar dibandingkan orang lain gitu. Oke. Jadi dari lahir sebenarnya. Jadi kalau ada orang tua kita ya yang pernah dari riwayat batu, nah itu sebenarnya yang diturunkan ke keturunannya itu bukan batunya, tapi struktur dari ginjalnya. Gitu. Jadi struktur dari ginjalnya itu menyerupai orang tuanya ya, sehingga memudahkan terbentuknya batu. Gitu. Jadi bukan, dan itu tidak dipengaruhi oleh lifestyle. Jadi memang cetakannya dari lahir udah seperti itu. Jadi kalau misalnya apakah nanti pas usia mudanya atau dewasanya dia makan minuman tertentu, ya nggak berubah struktur ginjalnya gitu. Memang itu dari bawaan dari lahir seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya pun dia kambuhnya bukan pas anak-anak ya, pas dewasa ya itu mungkin pas anak-anak ya dia minumnya masih cukup gitu. Nah, pas dewasa mungkin dia lebih sering dehidrasi, jadi yang udah cetakannya seperti itu ditambah faktor yang lain, jadinya terbentuklah batu ginjal. Gitu. Oke. Jadi kalau kita berbicara risikonya gitu ya, ini kan memang case by case ya. Kalau struktur ginjalnya bermasalah seperti itu memang dari lahir. Kita tidak ngomong ini bisa dimodified atau enggak, memang cetakannya begitu gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara umum, ada nggak orang-orang, kan selama ini kita selalu melihat kalau orang yang rentan terkena penyakit itu either anak-anak ataupun lansia. Nah kalau kita ngomongin dari batu ginjal ini sendiri, dari range usia, jenis kelamin, atau orang dengan kondisi tertentu yang akhirnya mereka itu jauh-jauh lebih berisiko. Oke. Kalau dari jenis kelamin, kalau untuk di Indonesia sendiri memang laki-laki lebih sering dibandingkan perempuan. Itu sekitar 3:1. Oh oke. Ya, 3:1. Kenapa seperti itu? Karena saluran kemihnya lebih panjang dibandingkan perempuan. Jadi eliminasi atau pengeluaran air kemihnya prosesnya lebih panjang. Gitu. Nah jadi lebih resiko untuk kristal itu bertahan lebih lama di ginjal, nah menumpuk jadi batu. Oke, kalau untuk dari usia di Indonesia sendiri paling sering tuh usia 30 sampai 40 tahun. Gitu. Tapi kalau misalnya batu ginjal itu sudah ada pada anak-anak, nah dia resiko kambuhnya akan lebih tinggi. Meskipun batunya sudah dikeluarkan. Betul. Nah jadi kalau lebih dini usia kita ketahui ada batu ginjal, nah resiko untuk kambuhnya berulangnya seumur hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya batu pertamanya itu usianya sekitar 30 atau 40 tahun. Itu di luar konteks struktur ginjal ya? Betul. Gitu. Oke. Tapi maksudnya kayak kita mulai dari yang range usia 30-40 itu berarti banyak, maksudnya 30-40 itu adalah usia yang paling banyak. Bukan berarti under 30 atau lebih dari 40 itu nggak berisiko. Iya. Tetap ada risikonya. Gitu. Oke, tapi mungkin lebih rendah dibandingkan yang 30-40 gitu. Betul. Ya. Nah kalau anak-anak dok, tadi kan sudah dibahas, ini di luar struktur ginjal yang memang tadi kita bahas ada masalah dari lahir gitu ya. Kalau anak-anak kenapa? Maksudnya ini dari makanan juga kah atau apa? Oke, sebenarnya kalau anak-anak ya selain dari struktur ginjal, kadang-kadang memang ada kelainan anatomis bawaan. Ya kelainan anatomis bawaannya itu bisa letaknya di saluran kemihnya, bisa juga di luar. Oke. Kemudian juga ada faktor lain, contohnya gangguan hormon. Ya, nah ada namanya hormon paratormon ya. Nah itu kalau misalnya berlebihan, nah itu bisa mengakibatkan mudah terbentuknya batu di ginjal, kayak gitu. Oke. Tapi ngerti nggak sih kalau kita kan ya masalah di kemih dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang kita bisa melihat dari ya intensitas kita buang air, warnanya tadi kita sempat bahas warna urin dan lain sebagainya. Nah kalau untuk ke batu ginjal ini yang dirasakan awal-awal itu apa? Maksudnya ada perihnya waktu pipis atau apa gejala-gejala di awal dok? Oke, gejala paling sering itu nyeri di pinggang.
ya. Nah, ginjal itu kan letaknya sebenarnya di pinggang belakang, kanan kiri. Kanan kiri ya? Ya. Oke. Nah, jadi rasa sakitnya paling sering itu biasanya di pinggang belakang. Tuh. Kanan kiri? Ya, tergantung letak batunya di mana. Oh, oke. Kalau batunya di ginjal kanan ya berarti sakitnya di sebelah kanan. Gitu. Dan sebenarnya tergantung dari letak batunya. Kalau misalnya batu itu masih di ginjal, sakitnya di pinggang. Tapi kalau batunya udah turun ke saluran, nah sakitnya bisa sampai ke bawah. Gitu. Ngilunya kerasa gitu ya. Itu sebenarnya dok, itu bisa sampai terbentuk batu itu dari makanan atau minum itu bisa berapa lama sehingga bisa menyembuhkan gejala yang tadi sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya batu itu tidak semuanya perlu penanganan ya, gitu. Ya, biasanya yang perlu penanganan tuh kalau batunya di atas setengah senti. Nah, dari 0 sampai setengah senti itu biasanya butuh waktu ya mungkin sekitar beberapa bulan. Gitu. Ya, paling cepat mungkin bisa sekitar 1 bulan gitu. Nah, tapi bisa sampai beberapa bulan. Tergantung sebenarnya, tergantung dari dietnya dia, dari cairannya dia. Kalau misalnya dietnya bagus, cairannya cukup, ya itu akan semakin lama batu itu tumbuh atau bertambah besar. Tapi kalau misalnya dietnya nggak bagus, minumnya kurang, ya akan semakin cepat batu itu tumbuh dan bertambah besar. Gitu. Oke ya. Nah, ini sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya Hari dari Jakarta. Dengan Pak siapa Pak? Hari. Pak Hari di Jakarta. Hari. Ya Pak Hari ya di Jakarta ya. Iya, silakan Pak Hari mau tanya apa ke Dokter Rian? Iya, selamat pagi dokter. Pagi Pak. Saya mau nanyakan mengenai air minum ya. Ya, silakan silakan. Pak Hari. Pak Hari silakan. Kan sekarang banyak tuh air minum ya. Ada yang walaupun air sama-sama air Putih lah ya. putih ya. Tapi kan ada yang kayak RO, ada yang pakai air Mineral. apa gitu. Atau panas. Iya. Pertanyaannya yang bagaimana Pak Hari? Iya, saya mau nanya itu apa benar itu ada beda-beda untuk kualitas di ginjal kita nantinya? Oh gitu ya, iya. Oke, sudah Ya. semuanya Pak Hari? Ya. Sudah jelas ya dok ya? Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Hari yang ada di Jakarta. Oke, mungkin maksudnya Pak Hari adalah sekarang banyak jual ya, entah yang bermerek yang sering tampil di layar televisi, ataupun yang air minum dalam kemasan atau RO dan lain sebagainya lah, banyak lah ya sekarang. Itu maksudnya pengaruh ke ginjal enggak gitu ya, atau maksudnya yang baik untuk yang ginjal yang seperti apa gitu ya. Yang baik adalah minum ya Pak, dok, bukan tidak diminum. Gimana tuh dok? Kan sekarang banyak tuh di masyarakat kayak air alkali Nah gitu ya. itu ya. Dan semacamnya sebenarnya memang itu pas sampai di ginjal itu memang beda ya, kondisinya beda gitu. Nah tapi seperti saya jelasin tadi ya, batu ginjal itu sendiri ya sebenarnya bukan cuma satu faktor, banyak faktor gitu. Salah satunya bukan hanya jenis cairan tapi jumlah cairan gitu ya. Nah terus sama dietnya juga. Jadi kalau misalnya kita konsumsi air yang kemasan gitu, tapi kita jumlah perharinya sebenarnya kurang, makanan kita nggak dijaga ya tetap sama aja gitu ya. Nah ya, dan lagi sebenarnya untuk apa seperti itu kalau ada yang lebih hemat gitu, dengan minum air mineral water biasa aja tuh udah cukup sebenarnya gitu. Apakah itu berpengaruh terhadap fungsi ginjal? Tergantung sebenarnya ya. Kalau kondisi fungsi ginjalnya normal ya dia nggak akan pengaruh. Gitu ya. Nah tapi kalau fungsi ginjalnya ada penurunan atau ada perubahan, ya itu mungkin ada pengaruhnya gitu. Jadi intinya tidak perlu yang aneh-aneh karena ginjal tidak perlu jenisnya tapi jumlahnya. Betul. Jadi kan mungkin ada yang sekarang lagi perang ya, gitu ya. Dan harganya sudah selangit gitu ya. Ya karena manfaat ini dan lain sebagainya. Intinya adalah ginjal memerlukan jumlah
kebutuhan cairan untuk tubuh kita. Ya jenisnya nanti akan tetap disaring lagi di ginjal gitu ya dok ya. Dan itu harus disupport dari banyak hal pemirsa ya. Jadi dari jumlahnya, kemudian kebutuhan yang lainnya. Mulai dari makan dan lain sebagainya yang berpengaruh pada kesehatan ginjal kita dan tidak menyebabkan batu ginjal. Ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Hari ya. Tetap minum yang banyak ya Pak Hari ya, apapun jenis minumannya yang penting sehat gitu ya. Gitu ya dok ya? Oke kita lanjut lagi. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngomongin batu ginjal sendiri gitu ya, itu dari awal sudah mulai kerasa gejalanya itu bisa sampai berapa lama? Maksudnya kayak oh ini dari yang batunya katakanlah kecil gitu ya ukurannya sampai besar itu kayak bertahap, oh agak nyeri itu tambah sakit banget gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya batunya pas masih awal ya, yang sering miss itu nyerinya itu nggak spesifik sebenarnya. Gitu. Contoh misalnya ya, nyerinya di sebelah kiri karena batu ginjal. Nah kita suka nyangkanya itu, ini mungkin karena sakit lambungnya, karena mah gitu. Dia bilang anak angin kecelempet. Iya gitu. Karena nyerinya nggak spesifik dan ditambah dengan kita minum obat anti nyeri yang biasa, yang mudah didapat, nyerinya berkurang. Nah, orang jarang berpikiran bahwa ini batu ginjal, gitu. Ya. Nah, sampai berapa lama itu tergantung sebenarnya, tergantung tadi yang saya sebutin gitu ya. Dari jumlah minumnya, dari pola makannya gitu. Nah, kalau misalnya faktor resiko yang lainnya itu mendukung, ya tentunya batu itu akan cepat bertambah besar. Tapi kalau misalnya pola hidupnya bagus, ya batu itu akan lama bertambah besar. Ya. Keluhan makin berat itu biasanya bukan tergantung dari batunya, ukuran batunya, gitu. Nah, tergantung dari letaknya. Nah, kalau misalnya batunya udah terlalu lama, ya, nah itu batu itu kan benda asing ya di tubuh. Nah, itu timbul infeksi. Nah, biasanya pasien itu datang ke dokter ya, ke dokter urologi terutama ya, itu biasanya kalau udah ada keluhan yang lain selain dari nyerinya gitu. Ya, istilahnya yang lebih berat baru mencari pertolongan. Gitu. Oke, ngomong-ngomong pertolongan nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Pertolongan apa yang harus dilakukan, pengobatannya, perawatannya seperti apa nanti kita bahas di segmen terakhir. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu ginjal. Masih bersama dengan Dr. Rian Adi Kurnia, SPU, dokter spesialis urologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sekarang kalau sudah diagnosis, oh ini ada batu ginjal gitu ya. Itu pengobatannya seperti apa? Apakah selama ini kan kayak kita, kayaknya saya pernah baca itu di laser sehingga meluruhkan batunya. Atau itu ada tindakan yang kayak, oh ada yang bisa operatif, ada yang tidak atau gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya yang pertama itu harus diatasi kegawat daruраtannya dulu. Gitu. Nah, tergantung dari keluhan utamanya. Kalau keluhan utamanya itu nyeri atau sakit pinggang, ya kita kasih obat anti nyeri dulu. Oke, jadi keluhannya dulu kita kurangin dulu. Nah, baru kemudian kita lanjut ke pemeriksaannya. Nah, pemeriksaannya itu ada banyak sebenarnya. Ada foto ronsen, ada USG, bahkan yang paling canggih itu bisa di CT scan atau MRI. Nah, setelah pemeriksaan penunjang dilakukan, nah itu tergantung dari letak batunya sama ukuran batunya. Nggak semuanya harus dilakukan tindakan operatif, tindakan invasif gitu. Kalau batu 4 mili ke bawah itu 94% bisa keluar sendiri. Jadi nggak perlu operasi atau bahkan yang alternatif kayak kecibling, kumis kucing. Nah, bentar dok, itu 4 mili keluar sendiri gimana dok? Kalau cowok itu bisa keluar sendiri bisa. Atau lurus sendiri atau gimana? Bukan, keluar sendiri sebenarnya. 4 mili? 4 mili. Kecil banget. Karena saluran kemih bagian atas itu lebarnya cuma 5-7 mili. Jadi kalau ukurannya di bawah 5 mili itu masih bisa keluar sendiri. Tapi kan kalau untuk cowok keluar lewat... Nggak sadar. Karena ukuran masih kecil. Nggak kerasa itu kitik. Nggak berasa. Gitu. Tapi kalau ukurannya itu lebih besar ya, atau misalnya di saluran kemihnya di dalam itu ada sesuatu masalah, ya tentunya itu akan berasa. Gitu. Nah, kalau ukurannya lebih besar, nah baru kita lanjut ke pilihan yang lain. Ya. Nah, pilihan yang lain itu bisa dengan obat atau tindakan operatif.
ya. Nah, yang salah persepsi ini sebenarnya di masyarakat itu obat untuk menghancurkan atau meluruhkan batu ya. Nah itu gimana? Nah, pertama kita nggak tahu jenis batunya apa, Oke. ya kan? Nah, kita tahu jenis batu itu kalau batunya keluar, kita periksa ke laboratorium. Jadi kalau dari pemeriksaan awal tuh kita nggak tahu orang ini batunya jenisnya apa. Gimana kita memberikan obat untuk meluruhkan batu kalau kita nggak tahu jenisnya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya obat yang diberikan itu sebenarnya untuk membantu proses batunya keluar sendiri, gitu, bukan untuk meluruhkan, gitu. Tapi dengan catatan itu batu yang kita harapkan keluar tuh ukurannya masih kecil. Di bawah 4 mili? Di bawah 5 mili. 5 mili, oke. Ya, tapi kalau misalnya ukurannya 5 mili ke atas, nah itu baru kita pertimbangkan untuk dilakukan tindakan, gitu. Nah, tindakannya sendiri itu ada banyak ya di Indonesia, di Jakarta khususnya. Nah, itu pilihannya ada banyak. Ada yang nggak dioperasi, ada yang operasi dengan minimal sayatan atau dengan operasi terbuka, gitu. Kalau yang nggak dengan operasi, ya itu batu ditembak dari luar, gitu. Oh. Ya, ada mesinnya, gitu ya. Nama mesinnya SWL. Tapi memang stigma di masyarakat ini karena operasi di urologi sudah berkembang ya udah canggih, nganggapnya semua tindakan di urologi itu di laser karena nggak ada luka. Nah, tapi sebenarnya itu kurang tepat gitu. Kita memang punya laser untuk batu ya, tapi itu sebenarnya tergantung dari letak dan ukuran batunya. Oke, jadi sebenarnya tergantung gitu ya dok ya, maksudnya kayak dilihat dari besar batunya, kalau di bawah 4 mili dia bisa keluar sendiri. Kalau di bawah 5 mili atau di atasnya itu nanti tetap akan ada konsultasi dari dokter lah ya dok, untuk menentukan apakah ini perlu diluruhkan atau ada tindakan invasif ataupun operatif gitu ya. Tapi intinya akan dikeluarkan lah intinya ya, entah sendiri ataupun dia diluruhkan gitu ya. Jadi kalau proses pengeluaran batunya sendiri ya itu ada yang dipecahkan di dalam, gitu. Ada yang batunya secara utuh kita keluarkan. Oke. Ya tergantung metodenya sebenarnya. Tergantung metodenya ya. Oke, apapun itu pokoknya harus konsultasi ke dokter untuk menentukan jalan terbaiknya. Karena kita kan nggak tahu apa-apa, jangan dipikir batunya langsung diangkat aja gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Rian. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru seputar penanganan batu ginjal. Semoga kita nggak mengalami ya, karena pasti sakit banget. Terima kasih dokter Rian, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Rian seputar batu ginjal. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten yang inspiratif dan juga menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Madya Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu pertama di tahun 2024. Semoga 2024 kita tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia. Amin. Sampai jumpa.